Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat, 17 Agustus 1945 tahun Masehi, atau tanggal 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang. Pembacaan teks proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, yaitu kediaman Soekarno. Awalnya pembacaan teks proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Ikeda, namun Insinyur Soekarno tidak menyetujui karena menduga ada ancaman rabotase dan halangan dari pasukan Jepang. Soekarno khawatir akan timbulnya persoalan bahkan bentrokan antara rakyat dengan militer Jepang. Ia pun kemudian mengusulkan agar pembacaan proklamasi dilangsungkan di kediamannya. Pada pagi hari 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56, telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Muhammad Tabrani, dan Trimurti. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Setelah itu, sangsaka merah putih yang telah dijahit oleh Fatmawati dikibarkan, disusul dengan sambutan oleh Suwirjo, wakil wali kota Jakarta saat itu, dan Muwardi, pimpinan barisan pelopor. Pada awalnya, Trimurti diminta untuk menaikkan bendera, tetapi ia menolak dengan alasan penggerekan bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit. Oleh sebab itu, ditunjuklah Latif Hendraningrat, seorang prajurit peta, dibantu oleh Suhut untuk tugas tersebut. Seorang pemudi muncul dari belakang membawa nampan berisi bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati beberapa hari sebelumnya. Setelah bendera berkibar, hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah upacara selesai berlangsung, kurang lebih 100 orang anggota barisan pelopor yang dipimpin oleh S. Brata datang terburu-buru karena mereka tidak mengetahui perubahan tempat mendadak dari Ikeda ke Pegangsaan. Mereka menuntut Soekarno mengulang pembacaan proklamasi, tetapi ditolak. Akhirnya, Hatta memberikan amanat singkat kepada mereka. Proklamasi Klat adalah naskah asli proklamasi yang merupakan tulisan tangan sendiri oleh Soekarno sebagai pencatat dan merupakan hasil gubahan atau karangan oleh Hatta dan Ahmad Subarjo. Adapun perumus proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia terdiri dari Tadashi Maeda, Tomegoro Yoshizumi, S. Nishijima, S. Miyoshi, Muhammad Hatta, Soekarno, dan Ahmad Subarjo. Naskah proklamasi Klat ini ditinggal begitu saja, dan bahkan sempat masuk ke tempat sampah di rumah Laksmana Muda Tadashi Maeda. BM Diah menyelamatkan naskah bersejarah ini dari tempat sampah dan menyimpannya selama 46 tahun, 9 bulan 19 hari, hingga diserahkan kepada Presiden Soeharto di Binagra pada 29 Mei 1992. Teks naskah proklamasi yang telah mengalami perubahan, dikenal dengan sebutan naskah proklamasi otentik, merupakan hasil ketikan Sayuti Melik, seorang tokoh pemuda yang ikut andil dalam persiapan proklamasi. Meski saat itu Jepang melarang agar media tidak memuat tentang pergerakan, apalagi proklamasi kemerdekaan, namun para pemuda yang berjuang lewat pers, seperti Adam Malik, Sayuti Melik, Sultan Syahrir, BM Diah, Ki Hajar Dewantara,
kemudian Otto Iskandar Dinata, GSSJ Ratulangi, dan Iwan Kusuma Sumantri terus menyebarkan peristiwa bersejarah bangsa Indonesia tersebut. Koran atau surat kabar Suara Asia yang terbit di Surabaya dan Harian Cahaya yang terbit di Bandung adalah surat kabar pertama yang menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Suara Asia menerbitkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 12 Agustus 1945. Hampir seluruh harian di Jawa dalam penerbitannya tanggal 20 Agustus 1945 memuat berita proklamasi kemerdekaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Harian Suara Asia di Surabaya merupakan koran pertama yang memuat berita proklamasi. Beberapa tokoh pemuda yang berjuang melalui media pers, antara lain B.M. Diah, Sayuti Melik, dan Sumanang. Proklamasi kemerdekaan juga disebarluaskan kepada rakyat Indonesia melalui pemasangan plakat, poster, maupun coretan pada dinding tembok dan gerbong kereta api. Misalnya dengan slogan, Respect our Constitution, August 17, hormatilah konstitusi kami, 17 Agustus. Melalui berbagai cara dan media tersebut, akhirnya berita proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat tersebar luas di wilayah Indonesia dan di luar negeri. Wilayah Indonesia yang sangat luas, sedangkan komunikasi dan transportasi sekitar tahun 1945 masih sangat terbatas, ditambah dengan hambatan dan larangan untuk menyebarkan berita proklamasi oleh pasukan Jepang di Indonesia, merupakan sejumlah faktor yang menyebabkan berita proklamasi mengalami keterlambatan di sejumlah daerah, terutama di luar Jawa. Penyebaran proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 di daerah Jakarta dapat dilakukan secara cepat dan segera menyebar secara luas. Pada hari itu juga, teks proklamasi telah sampai di tangan kepala bagian radio dari kantor berita Domei. Sekarang, kantor berita Antara. Waidan B. Palenewen, ia menerima teks proklamasi dari seorang wartawan Domei yang bernama Syahruddin. Kemudian, ia memerintahkan Efus, seorang Markonis, supaya berita proklamasi disiarkan 3 kali berturut-turut. Baru 2 kali Efus melaksanakan tugasnya, masuklah orang-orang Jepang ke ruangan radio sambil marah-marah, sebab mengetahui berita proklamasi telah tersiar keluar melalui udara. Meskipun orang Jepang tersebut memerintahkan penghentian siaran berita proklamasi, tetapi Waidan Palenewen tetap meminta Efus untuk terus menyiarkan. Berita proklamasi kemerdekaan diulangi setiap setengah jam sampai pukul 4 sore saat siaran berhenti. Akibat dari penyiaran tersebut, pimpinan tentara Jepang di Jawa memerintahkan untuk meralat berita dan menyatakan sebagai kekeliruan. Pada tanggal 20 Agustus 1945, pemancar tersebut disegel oleh Jepang dan para pegawainya dilarang masuk. Sekalipun pemancar pada kantor Domei disegel, para pemuda bersama Yusuf Rono Dipuro, seorang pembaca berita di radio Domei, ternyata membuat pemancar baru dengan bantuan teknisi radio. Di antaranya Sukarman, Sutamto, Susila Harja, dan Suhandar. Mereka mendirikan pemancar baru di Menteng 31 dengan kode panggilan DJK 1. Dari sinilah selanjutnya berita proklamasi kemerdekaan disiarkan.